Di usia berapa kalian baru tahu apa itu arti perjuangan, kegagalan, ataupun nggak sama sekali nggak dihargai caranya, padahal udah direncanain. Terus di usia berapa kalian baru sadar bahwa itu gagal ataupun berhasil? Di video kali ini, gue mau sedikit bercerita tentang pengalaman hidup gue, di mana di fase itu, fase gue merasa gagal dan ingin bangkit kembali. Halo, selamat datang di Irfan Susanto. Dan di storytelling bagian pertama ini, saya akan ingin menceritakan segelumit tentang masa kegagalan gue. Dan di sini kalian baru lihat bagaimana bagaimana gue itu tertatih-tatih untuk bangkit, merangkak, ingin berdiri lagi. Di video saya ini, saya tidak akan mengurai siapapun ataupun mengulik gitu, tapi ini cerita tentang kita. Mungkin ceritaku sama dengan kalian. Simak videoku kali ini, anggap aja ini obrolan malam. Kita saling menemani, di mana kita di sini aku bercerita mungkin sama dengan cerita kalian. Di masa saya di titik saya merasa gagal ataupun tidak merasa pencapaian tidak ada hasilnya gitu, itu terlihat di bertambahnya usia orang tua, di mana di situ di posisi itu orang tuaku, terutama ibu, jatuh sakit, kemudian dirawat di klinik terdekat. Dan di situ di mana merasakan titik gagalnya gue. Dari sebelum-sebelum itu, yang mana gue terlalu sibuk dengan dunia gue sendiri, di mana gue mau bisa jalan-jalan sendiri, mau main-main sendiri, uh, kerja semau gue gitu. Dan tiba di titik itu, di mana orang tua saya sakit, dan di situ saya merasa gagal. Loh, hasil dari teman gue bekerja, hasilnya kemana gitu? Terus selama gue hura-hura happy, ada nggak gue mengajak orang tua gue happy, bahagia bersama gue? Nah, disitulah di titik saya terendah. Yang paling beratnya itu bukan capek fisik, tapi capek batin. Jujur, bukan karena orang lain, bukan karena melihat orang si A udah berhasil di usianya segini, terus di teman udah penghasilannya udah gede, terus itu si teman-teman udah jadi orang. Nah, di mana kalian itu udah ngerasa jauh dari mereka, dan teman-teman kalian juga nggak menghiraukan kalian. Sampai di titik inilah gue baru sadar, gue harus berubah, gue harus bahagiain kedua orang tua gue. Yang mana dari kesalahan-kesalahan itu gue baru tersadar mengapa ternyata saya melupakan satu hal penting, yaitu ibadah. Mengapa? Karena sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan hura-hura, hingga aku lupa satu hal. Hingga di titik itu aku tersadar, yang mana aku ingin langsung berubah. Tapi berubah itu nggak semudah yang gue bayangin. Gue udah 3 tahun ngejalanin ini, namun hasilnya belum belum terlihat. Namun di tahap-tahap inilah gue belajar. Mungkin teman-teman udah ngerasain hal tersebut, di mana solusi itu hadir di saat kalian melakukan hal-hal yang ingin kalian rubah. Disitulah solusinya. Terus dari perjalanan ini, aku ingin mencoba kembali memperbaiki. Walaupun nggak ada basic itu, apapun itu, meskipun berangkat, jatuh lagi, bertatih lagi, jatuh lagi. Dan disinilah asiknya
dan solusinya di sini semua. Dan mungkin kalian nggak percaya, dengan seiring waktu saya ingin men-challenge diri saya sendiri, yaitu apa sih yang gue tinggalin dulu, yaitu sholat tepat waktu. Dan di sini saya sudah berlatih selama beberapa bulan. Memang hasil itu belum terlihat sama sekali, tapi tanda-tandanya sudah mulai muncul. Karena demikian, karena saya sudah merasakan solusi itu tidak terlihat tapi dirasakan. Karena kenapa? Saya dengan melakukan ibadah secara rutin, terus gue melakukan hal itu, hati mulai tenang. Dan ini gue rasain, dan ini mungkin solusi dari semua ini. Ya tidak tidak dipungkiri, selama